Konnichiwa, minasan. Di sini Afchan. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, oke? Akhirnya, manga OPM chapter 166 telah rilis kemarin malam, guys. Dan chapter ini benar-benar sangat epic sekali, dimana kekuatan kosmik Garou yang sangat kuat, dan ini benar-benar melampaui Lord Boros, guys. Oke, langsung saja. Di cover chapter ditunjukkan Garou mode kosmik dengan aura yang berwarna biru dan diselimuti galaksi serta nebula, dan ada tulisan detak jantung yang kuat sedang bergema. Di awal chapter diperlihatkan Waganma dan Shield Emperor yang tiba-tiba mengeluarkan darah dan pingsan begitu saja. Sekignar dan Zombiman jelas terkejut, dan Zombiman langsung mengangkat kepala Shield Emperor sambil bertanya bahwa apa yang sebenarnya terjadi. Namun di sini rambut Shield Emperor malah rontok, dan itu semua ternyata disebabkan oleh aura atau radiasi dari Garou mode kosmik. Dari sini bisa kita lihat seberapa besar kekuatan Garou, di mana Garou hanya mengeluarkan auranya saja sudah membuat para pahlawan yang bahkan kelas S dibuat tidak berdaya. Silverfang yang melihat itu mengatakan bahwa ada aura jahat yang ada di tubuh Garou dan sepertinya bukan Garou. Dan Silverfang juga menyangka bahwa Garou seperti sedang ada yang mengendalikannya. Tapi di sini Garou malah membantah bahwa ini adalah kehendaknya sendiri, bukan dikendalikan. Di sini tampak bahwa Silverfang memaksa dirinya untuk berdiri meski tubuhnya mengeluarkan banyak darah. Dan tiba-tiba Blaze pun akhirnya muncul dan datang yang dengan mengejutkan. Dan di sini Garou terlihat kebingungan dengan datangnya seorang yang secara tiba-tiba dengan lubang dimensi. Kemudian Blaze di sini memperkenalkan dirinya dan mengatakan bahwa kau dikendalikan oleh God. Silverfang yang jelas terkejut mendengar itu, akan tetapi Garou yang mendengar itu malah kebingungan kalau dirinya telah dikendalikan oleh God. Dan Blaze di sini menjelaskan, apa kau tidak tahu sifat kekuatan yang diberikan God kepadamu? Serangan seperti apapun yang dilancarkan di planet ini dapat membahayakan semua kehidupan yang berada di planet ini. Dan Blaze bertanya, apa itu sejalan dengan tujuanmu? Garou yang mendengarnya tidak percaya begitu saja dengan mengatakan, lihatlah si pembual itu yang entah datang dari mana. Jika kau benar, apa yang harus aku lakukan? Blaze menjelaskan lagi, jika kau menerima kenyataan di situasi ini untuk sementara waktu, izinkan aku untuk mengantarmu ke dimensi lain. Dan sekarang, lihatlah, manusia di sekelilingmu tidak dapat menerima kekuatan radiasi yang kau pancarkan. Jika mereka tak memiliki pertahanan sepertiku, maka mereka semua akan mati. Hanya keberadaanmu di sini. Blaze berbicara di hatinya, jika dia masih mempertahankan setidaknya sedikit kemanusiaannya, apakah dia berhasil mencegah God mengambil kekuasaan sepenuhnya atas dirinya? Tapi meski begitu, itu tetap perubahan yang sangat jahat. Bagaimana jadinya jika dia membiarkan dirinya dikendalikan sepenuhnya oleh God? Aku harap dia mendengarkan alasanku dan ikut denganku. Tapi jika tidak, ini akan jadi pertempuran antara dua makhluk supermasi yang bisa memanipulasi kenyataan kosmos untuk menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar. Namun Garou malah tertawa terbahak-bahak bahwa ini yang sebenarnya dia inginkan, yaitu menjadi simbol ketakutan yang telah sekian lama ia nantikan. Blaze terlihat cemas mendengar ucapan itu, dan Silverfang mengatakan bahwa kau jangan bodoh dengan melakukan hal seperti ini, Garou.
Garo kemudian berkata, "Jika aku menantikan umat manusia akan berubah di bawah ketakutan terus-menerus oleh kejahatan absolut. Dan kejahatan absolut itu adalah dirinya sendiri." Dan Blaise yang mendengarkan itu mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan itu semua, sambil berkata kepada Silverfang untuk mundur karena radiasi dari Garo sangat berbahaya bagi manusia. Dan sebenarnya Garo juga di sini terlihat bimbang akan keputusannya untuk menjadi kejahatan absolut. Bagi Garo, untuk menjadi kejahatan absolut itu tidak membutuhkan siapapun untuk memahaminya, karena jika ada seseorang lain, pasti orang itu akan sengsara sambil Garo mengingat tentang Tario yang bersamanya sebelumnya. Garo mengetahui bahwa dia tidak akan bersama Tario lagi karena keputusannya. Shin pun berganti ke Manako yang mencoba melarikan diri. Namun Manako di sini malah langsung mengeluarkan darah karena terkena radiasi dari Garo. Manako juga melihat Tario yang tergeletak tak berdaya jelas. Hal ini terjadi karena Tario hanya manusia biasa, meski dari jarak yang cukup jauh dari Garo. Dan Shin berganti ke Genos yang mencoba menyerang Garo meski tubuhnya benar-benar hancur dengan meluncur ke arah Garo dengan sekuat tenaga. Hal ini mengejutkan Silverfang dan Blaise, namun di sini jelas hal itu sia-sia. Dan di sini Garo langsung memegang kepala Genos sambil mengatakan, "Jadi si botak itu berada di level yang tinggi untuk memilih pahlawan kelas S sepertimu untuk menjadi muridnya. Itu masuk akal juga." Blaise tiba-tiba menyerang Garo dengan jurus meriam dimensi, tapi Garo dapat menghindarinya dengan mudah. Namun meski begitu, Blaise langsung membuka portal agar saat Garo menghindari serangannya langsung muncul di hadapannya. Rencana Blaise pun berhasil dan Blaise langsung memukul Garo dengan sangat keras hingga Garo terpental cukup jauh dan Genos pun berhasil lepas dari genggaman Garo. Dan saat Garo terpental, Blaise membuka portalnya kembali agar Garo di hadapannya lagi dan memukul Garo sekali lagi secara terus-menerus hingga Garo tak bisa apa-apa lagi. Dan terlihat Blaise juga membuka dua portal agar Garo terus berputar-putar dalam loop dimensi. Namun Blaise tiba-tiba merasakan hal aneh bahwa jurusnya seperti tidak berjalan normal. Dan iya, ternyata Garo juga bisa mengcopy jurus dari Blaise. Bahkan di sini Garo mengkombinasikan dengan teknik miliknya sendiri. Di tangan kirinya diselimuti dengan tinju nuklirnya, sedangkan di sebelah kanannya diselimuti pukulan gravitasi milik Blaise. Blaise tentu sangat terkejut dengan teknik Garo yang dapat mengcopy jurusnya. Garo pun langsung melancarkan serangannya, namun Blaise di sini menahannya dengan pukulan Garo dan mengarahkannya ke udara. Efek dari pukulan Garo sangatlah mengerikan hingga terlihat ledakan yang besar di langit. Namun ternyata sebagian ledakan itu diserap oleh Blaise dengan teknik lubang gravitasinya. Wah, mungkin jika ledakan dari pukulan Garo tidak diserap sebagian oleh Blaise, efeknya pasti akan besar dan sangat membahayakan. Gokil inilah. Dan keduanya pun terpental dan di sini Blaise mengatakan, jika bola gravitasinya meledak karena kelebihan energi, pasti planet ini akan jadi planet mati, itu kata Blaise. Karena hal itu, Blaise bermaksud untuk memindahkan semua orang terlebih dahulu dari sini. Sedangkan Garo di sini mengatakan, aku mengerti sekarang bahwa kau adalah pahlawan kelas S peringkat 1, tapi bagiku sekarang kau bahkan tidak layak untuk jadi perhatianku. Setelah itu, Garo langsung mengangkat Genos yang berada di sampingnya. Dan bagi Garo, si botak itu belum mengeluarkan kekuatan penuhnya dan sekarang
Jika aku mengkopi kekuatan sepenuhnya, aku bisa menang darinya. Dan untuk mengeluarkan kekuatan penuhnya, Garo melakukan hal yang sangat sadis, yaitu dengan menusuk jantung Genos dan menembus tubuh Genos. Di sini panel memperlihatkan seakan-akan Genos akan mati di sini. Blaze dan Civil Fang melihat itu tidak bisa melakukan apa-apanya dan hanya terdiam. Dan tiba-tiba saja menetes air berwarna hitam yang semakin deras. Dan saat itu juga Saitama tiba-tiba berdiri berada di belakang Garo yang sepertinya Saitama juga melihat Garo yang menusuk Genos dengan tangannya. Saitama di sini digambarkan sangat marah melihat itu semua sambil bercucuran cairan yang berwarna hitam. Ini jelas Saitama marah kepada Garo karena melihat murid kesayangannya yang seakan-akan terbunuh oleh Garo. Garo yang melihat Saitama langsung mengatakan bahwa kau sepertinya sedikit terlambat. Dan Blaze yang melihat Saitama terkejut dan menyadari bahwa dia bersama Flash di reruntuhan tadi, dan langsung menyuruh Saitama untuk menjauh. Dan Garo di sini melemparkan sesuatu kepada Saitama yang ternyata itu core atau inti dari Genos. Saitama yang melihat itu langsung mengingat masa lalu atau flashback dengan Genos yang membicarakan tentang kedatangan Saitama ke pertempuran yang selalu tepat waktu dan memiliki intuasi sebagai pahlawan bagi Genos. Akan tetapi Saitama membantahnya bahwa dirinya selalu datang terlambat ke pertempuran. Di sini Saitama terlihat menyesal setelah mengingat semuanya dan bertanya apakah dirinya benar-benar memiliki intuisi seorang pahlawan. Namun saat melihat keadaan para pahlawan yang tergeletak tak berdaya, Saitama kembali mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki intuisi sebagai seorang pahlawan sambil mengepalkan tangannya bahkan sampai mengeluarkan asap, dan dengan ekspresi yang sangat serius dan menyesal sebagai seorang pahlawan yang selalu datang terlambat, Saitama pun langsung melancarkan serangan mematikannya ke arah Garo. Namun di sini gokilnya, Garo terlihat seakan-akan mengkopi pukulan Saitama dan bersiap juga untuk memukul Saitama dengan mode Saitamanya, dan terlihat mereka akan saling adu pukulan dan Saitama tampak sangat marah di sini untuk yang pertama kalinya. Jelas Blaze yang melihat itu sangat terkejut dan merasakan bahwa itu akan menghancurkan bumi, dan chapter 166 pun berakhir. Oke, seperti itu saja untuk pembahasan kali ini. Untuk pembahasan atau teori setelahnya akan disampaikan di video mendatang. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dan banyak kekurangan. Afcan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Afcan juga minta dukungan kalian dengan klik subscribe ya. Wassalamualaikum and see ya.